Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berikut materi bab 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, poin pentingnya ada di sholat berjamaah. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, dengarkan penjelasan saya dengan saksama. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan via WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Yuk anak, kita masuk ke bab 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, berikut standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi bab 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, anak-anak bisa baca dan bisa siapkan buku paket masing-masing bab 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, next. Vina tanya dulu ke kalian, apakah kalian pernah sholat berjamaah? Pastinya semua pernah ya. Nah, mengapa kita harus melaksanakan sholat berjamaah? Oke, kita melaksanakan sholat berjamaah karena apa sih? Nah, di sini perhatikan pengertian dan dasar hukum sholat berjamaah. Yang pertama, secara bahasa, jamaah itu artinya berkumpul bersama-sama. Jadi kumpulan itu jamaah, bersama-sama itu juga jamaah. Nah, kalau sholat berjamaah itu apa toh? Nah, sholat berjamaah itu berarti sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Nah, salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi intinya sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, harus ada imamnya dan yang lain menjadi makmum. Seperti itu. Nah, ini tadi kenapa kita harus sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu ada hadisnya ya nak. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 20 derajat. 27 derajat. Jadi pahalanya itu lebih banyak 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Di buku paket juga sudah ada. Oke, selanjutnya. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat grup WA. Oke, selanjutnya. Ketentuan sholat berjamaah. Nah, tadi kalau sholat berjamaah harus ada apa nak? Syarat-syarat syah sholat jamaah harus ada imamnya. Kemudian yang kedua, ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Dan selanjutnya ada dalam satu tempat atau sholat itu dilakukan dalam satu majelis. Majelis itu satu tempat, satu perkumpulan. Tidak boleh ya misalnya yang laki-laki nih misalnya sholat jamaah di masjid sekolah, di musola sekolah. Nah, musolanya sudah penuh yang bagian laki-laki, kemudian dia menyusul sholat di kelas 7E. Itu sudah bukan satu tempat ya, jadi itu tidak sah sholatnya, harus dalam satu tempat. Atau paling tidak makmum bisa melihat imam atau makmum bisa melihat dan mendengar suara dari imam. Seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi dalam sholat berjamaah harus ada imamnya, syarat-syarat jadi imam itu apa sih? Nah, di sini ya nak, perhatikan syarat-syarat menjadi imam. 1. Bacaannya fasih atau bisa didengar dengan jelas, atau dia bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan benar, dengan jelas, seperti itu. Kemudian yang kedua, laki-laki apabila makmumnya ada laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada makmum laki-laki atau perempuan, ada makmum laki-laki dan perempuan, yang jadi imam itu laki-lakinya, bukan perempuannya. Perempuan hanya boleh menjadi makmum, kecuali jika makmumnya semuanya perempuan.
Jadi kalau semuanya perempuan, salah satu perempuan tersebut boleh menjadi imam. Kalau misalnya masih ada laki-laki yang menjadi imam, itu harus yang laki-laki. Seperti itu. Nah, selanjutnya imam hendaknya berdiri di depan makmum ya. Imam itu harus ada di depan. Imam tidak boleh ada di tengah-tengah maupun di belakang makmum. Jadi imam itu selalu di depan. Kenapa? Karena imam itu diikutin oleh makmumnya yang di belakang. Itu. Nah, yang terakhir, imam tidak boleh dalam keadaan menjadi makmum. Imam tidak boleh dalam keadaan menjadi makmum ini maksudnya gini nak. Misalnya ada seorang yang datang ikut sholat jamaah tapi dalam keadaan masbu atau dalam keadaan dia telat 2 rakaat. Kemudian dia datang, dia menjadi makmum. Kemudian setelah salam dia sholat sendirian, menambahi rakaatnya sendirian. Kemudian ada datang lagi laki-laki yang kedua menepuk bahu si yang sholat pertama tadi menjadi makmumnya. Kemudian ada laki-laki yang ketiga datang lagi, nah dia menepuk bahu yang laki-laki yang kedua tadi. Tidak boleh ya seperti itu, dia harus mengikuti imam atau mengikuti laki-laki yang pertama tadi yang jadi imam. Jadi yang laki-laki kedua tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki yang ketiga. Seperti itu ya. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Kalau tadi kita sudah pelajari syarat menjadi imam, sekarang kita pelajari syarat menjadi makmum. Kalau Bu Vina kecepatan, nanti bisa ditanyakan ya, atau Bu kirim video ulang dong yang agak lambat, tadi kecepatan gitu boleh. Nah, selanjutnya syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama dan paling utama, makmum itu hendaknya berniat mengikuti imam. Dia harus ada niat nih, saya mau jadi makmum, saya mau ngikutin imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan imam. Nah, ini harus tahu gerakan imam itu seperti apa. Nggak boleh ya, misalnya misalnya si imam ada di musola, makmumnya ada di kelas 7E. Nah, itu kan nggak bisa lihat gerakan imam seperti apa. Jadi itu tidak boleh. Jadi kenapa harus dalam satu majelis? Itu alasannya karena makmum harus mengetahui gerakan imam, mendengar takbir intiqolnya dari imam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, makmum hendaknya berdiri di belakang imam. Jadi makmumnya berdirinya ada di belakang imam. Kemudian selanjutnya, makmum hendaknya berada di dalam satu bangunan atau satu tempat dengan imam. Kalau masjidnya tingkat gimana Bu? Yang laki-laki di bawah, yang perempuan di atas? Boleh Bu, tapi kan berarti perempuannya tidak bisa melihat gerakannya imam. Bisa, karena dia masih bisa mendengar takbir intiqolnya dari imam. Selain itu, mereka masih dalam satu bangunan atau satu atap dengan imam. Gitu ya. Sampai sini, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat grup WA masing-masing. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah yang paling utama di sini ada hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti perbuatannya. Apabila ia telah takbir, hendaklah kamu takbir, dan apabila telah ia ruku, maka hendaklah kamu ruku pula. Nah, ini maksudnya di sini makmum tidak boleh mendahului gerakan imam yang terpenting. Jadi makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Misalnya imam sedang ruku, nah makmumnya ikut ruku. Terus misalnya imam sedang berdiri, dia ikut berdiri. Imamnya lagi sujud,
dia ikut sujud, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqomah. Nah, ini yang masih agak rancu anak-anak. Saya tanya ya, saya jelaskan ya. Jadi adzan itu adalah pertanda datangnya waktu sholat. Udah adzan sholat duhur, oh itu berarti waktu sholat duhur sudah tiba, gitu ya. Jadi diingat-ingat perbedaannya. Kalau adzan itu pertanda datangnya waktu sholat, dan kalau iqomah adalah pertanda akan dimulainya sholat. Kalau adzan pertanda datangnya waktu sholat, kalau iqomah pertanda akan dimulainya sholat, gitu. Kemudian selanjutnya, barisan shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki. Jadi barisannya yang pertama paling depan kan imam, nah belakangnya itu laki-laki, kemudian belakangnya lagi baru perempuan, seperti itu. Kalau anak laki-laki di mana? Anak laki-laki itu jadi imam, kemudian laki-laki dewasa, anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, anak perempuan boleh, atau sejajar imam, sejajar laki-laki, mau dewasa mau anak-anak boleh, kemudian belakangnya lagi baru perempuan, mau laki-laki mau dewasa boleh, mau anak-anak boleh, seperti itu urutannya. Kemudian selanjutnya, dalam sholat jamaah seorang imam membaca bacaan sholat dengan nyaring atau jahar, dan ada juga yang dilirihkan atau sir. Nah, ini bisa kalian ingat-ingat contoh bacaan yang dinyaringkan atau dijaharkan. Yang pertama, bacaan takbiratul ikram. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ikram. Itu biasanya dinyaringkan Allahu Akbar, seperti itu kan. Kemudian takbir intikal. Nah, takbir intikal ini takbir pergantian misalnya antara berdiri ke ruku, antara sujud ke duduk, antara duduk ke sujud. Nah, itu namanya takbir intikal, takbir pergantian. Dan selanjutnya ada tasmi. Nah, tasmi ini adalah biasanya dibaca dari ruku ke berdiri. Samiyallahu liman hamidah. Nah, itu namanya tasmi. Nah, yang terakhir salam. Nah, takbiratul ikram, takbir intikal, tasmi, dan salam itu biasanya dinyaringkan atau dijaharkan atau disuarakan. Betul ya. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat idain atau sholat 2 hari raya, kemudian taraweh dan witir. Biasanya bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama pasti dinyaringkan atau disuarakan. Kemudian selanjutnya bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Quran. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, pasti dinyaringkan atau disuarakan. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan lewat grup WA. Selanjutnya, makmum. Nah, makmum ini ada 2. Yang pertama makmum masbuk, yang kedua makmum muwafiq. Makmum masbuk itu makmum yang tidak bisa mengikuti bacaan Al-Fatihah dari imam pada rakaat pertama, atau tidak bisa mengikuti Al-Fatihah dan rukuk pada rakaat pertama.
Nah, makmum tersebut dianggap ketinggalan 1 rakaat. Kemudian yang kedua, muwafiq. Muwafiq itu makmum yang dapat mengikuti sholatnya imam dari awal sampai akhir atau dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya makmum muwafiq. Selanjutnya, yang terakhir, faktor-faktor yang menghalangi sholat berjamaah. Nah, kita itu dibolehkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid atau tidak mengikuti sholat berjamaah kalau 1. Hujan lebat yang mengakibatkan kita itu susah menuju ke tempat sholat berjamaah atau ke masjid. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Nah, angin kencang yang kalau kita nanti berangkat itu kira-kira akan membahayakan kita. Jadi kita boleh sholat sendiri atau kita boleh sholat di rumah. Syukur-syukur kalau di rumah bisa berjamaah dengan ayah, ibu, atau dengan adik. Seperti itu. Dan selanjutnya, sakit yang membahayakan atau sakit yang mengakibatkan kita itu susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Yang ketiga, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, sangat ingin buang air besar atau sangat ingin buang air kecil itu boleh, daripada nanti kita mengganggu jamaah yang lain. Kemudian yang terakhir, karena kita habis makan makanan yang baunya susah sekali dihilangkan. Misalnya apa nih? Bawang, petai, atau jengkol. Kalau kita nanti tetap melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita pas amin seperti itu akan mengganggu, baunya akan mengganggu jamaah lain, itu kita diperbolehkan untuk sholat sendiri seperti itu atau secara munfarid. Selanjutnya, yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah. Nah, anak-anak, kenapa kita diminta untuk sholat berjamaah atau kita lebih utama untuk sholat berjamaah? Yang pertama, sholat berjamaah itu dapat membantu kita menjalin silaturahmi antar sesama. Kenapa? Mungkin karena kita dengan kesibukan kita di luar, kita jarang ketemu orang-orang di sekitar rumah kita. Nah, ketika kita datang ke masjid, itu membantu kita tetap menjalin silaturahmi antar sesama. Kemudian, mengajarkan hidup disiplin. Nah, mengapa demikian? Nah, mengajarkan hidup disiplin karena ketika kita sholat berjamaah, kita sholat bisa tepat waktu. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Nah, itu juga dapat membantu kita, sholat berjamaah dapat membantu kita untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan karena kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, menahan diri dari egois, karena ketika kita sholat berjamaah, kita mengikuti imam, kita bisa menahan egois kita. Kita nggak boleh, misalnya kita bacaan Al-Fatihahnya udah selesai, bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya sudah selesai, kemudian kita mau ruku, padahal imam belum ruku. Nah, kita tidak boleh, kita bisa menahan diri dulu, kita menunggu imamnya, baru kita ikut ruku, seperti itu. Atau ketika kita ruku, kemudian bacaan kita sudah selesai tapi imam belum selesai, imam belum Samiallahu liman hamidah, kita tetap harus mengikuti imam. Kita tidak boleh egois dengan kita mendahului imam, seperti itu. Dan yang terakhir, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah, ini maksudnya adalah sholat berjamaah itu mengajarkan kita patuh kepada imam. Jadi imamnya baru ruku, kita ikut ruku, imam sujud, kita ikut sujud, itu sudah mengajarkan kita sebuah kepatuhan. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Vina. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup WA.
ya, biar semua teman-temannya tahu. Mungkin ada yang belum jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa langsung konfirmasi, Bu, saya sudah menyimak, Bu, saya nggak ada pertanyaan, bisa dikatakan di grup WA. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, sampai bertemu di minggu depan. Mohon maaf saya hanya bisa memberikan materi karena sekarang posisi saya sedang tidak enak badan. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga kalian juga sehat selalu, bahagia selalu, pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.